Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Latifah. Saya dari 4 HKIB. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Soalnya adalah pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama itu hak bezit. Hak bezit itu terdapat di dalam pasal 1977 KUH Perdata. Hak bezit itu sendiri merupakan kekuasaan kedudukan. Jadi seseorang yang menguasai benda bergerak, mereka itu dianggap seolah sebagai pemilik dari benda itu. Contohnya, A menempati sebuah rumah yang dimilikinya. A ini tidak hanya dianggap sebagai pemilik dari rumah tersebut, tetapi dianggap juga sebagai bezitter dari rumah itu dan arloji dari rumah tersebut. Selanjutnya terhadap benda tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak, barang siapa yang menguasai benda tidak bergerak, orang tersebut itu belum tentu dianggap sebagai pemilik dari benda itu. Jadi contohnya adalah seseorang yang menempati atau menyewa sebuah rumah, orang itu belum tentu dianggap sebagai pemilik dari rumah tersebut. Pemilik yang sah secara hukum adalah orang yang namanya tertera di dalam sertifikat hak milik dan tercatat di BPN. Yang kedua adalah pembebanan atau beswaring. Beswaring dalam benda bergerak ini harus melalui lembaga jaminan gadai. Jadi contohnya adalah benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan itu akan dikuasai oleh orang lain. Jadi jaminan di sini adalah sebagai pembebanan. Contoh yang lebih gampangnya, misalnya Fitri membutuhkan uang dan Fitri pergi ke pegadaian. Dengan itu Fitri menyerahkan benda miliknya, yakni misalnya laptop, untuk digadaikan sebagai jaminan. Selanjutnya terhadap benda tidak bergerak. Jadi kalau pembebanan terhadap benda tidak bergerak itu harus melalui yang namanya lembaga jaminan hipotek. Contohnya adalah kredit bank dengan jaminan benda tidak bergerak. Yang ketiga adalah penyerahan atau leveling. Penyerahan di dalam benda bergerak itu harus dilakukan secara penyerahan nyata. Jadi contohnya adalah A membeli arloji kepada B. Artinya mereka berdua itu kan melakukan yang namanya transaksi jual beli. Dan si B menyerahkan arloji itu kepada A. Dan untuk benda tidak bergerak itu penyerahannya harus dilakukan melalui balik nama. Jadi contohnya adalah arloji yang sudah ada di A itu dibuat akta di hadapan penjabat pencatat akta tanah agar arloji itu atas namanya si A. Dan yang keempat itu ada kadaluarsa. Kalau misalnya di benda bergerak itu tidak ada yang namanya kadaluarsa karena bezit sama dengan eigendom. Contohnya adalah Fitri memiliki sebuah laptop. Artinya Fitri ini mempunyai kekuasaan kedudukan atas laptop ini dan kepemilikannya itu tidak akan kadaluarsa karena Fitri adalah pemilik mutlak dari laptop ini. Dan untuk benda tidak bergerak itu dalam hal kadaluarsa itu seseorang dapat memperoleh hak milik karena lampaunya. Jadi contohnya adalah orang yang menempati sebuah rumah di atas bangunan seluas 3 hektar dan dalam waktu 20 tahun. Dan kalau misalnya masa sewanya sudah 20 tahun, artinya sudah habis, maka orang tersebut harus melakukan transaksi sewa menyewa baru agar orang itu bisa menempati rumah atau bangunan itu. Selanjutnya yang terakhir adalah penyitaan atau beslak. Penyitaan dalam benda bergerak itu adalah penyitaan untuk menuntut kembali benda bergerak miliknya yang berada dalam kekuasaan orang lain. Contohnya, Fitri meminjam uang 100 juta kepada Aza dan akan
mengembalikannya dalam waktu 1 bulan. Ketika sudah 1 bulan, ternyata Fitri tidak dapat membayar uang tersebut, sehingga Aza mengambil mobil Fitri sebagai jaminan atau penyitaan. Selanjutnya terhadap benda tidak bergerak, penyitaan dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yakni mengenai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Saya akan menjelaskan mengenai wan prestasi terlebih dahulu. Wan prestasi sendiri itu merupakan cedera janji, dan di dalam hukum perdata itu masuk ke dalam materi hukum perikatan 2. Dan bentuk-bentuk dari prestasi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan sesuatu. Contohnya, A dan B melakukan transaksi penjualan. Si penjual memberikan barang dan si pembeli memberikan uangnya. Yang kedua adalah berbuat sesuatu. Contohnya, dalam bidang jasa, saya ambil contoh mengenai tukang cukur. Saya memberikan uang kepada tukang cukur tersebut, dan tukang cukur tersebut berbuat sesuatu dengan memotong rambut saya. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu ada tidak berbuat sesuatu. Contohnya, saya menyewa rumah, dan si pemilik rumah atau yang memberikan sewa tersebut bilang kalau misalnya rumah itu tidak boleh digunakan untuk berusaha. Artinya rumah itu tidak boleh digunakan untuk membuat warung atau membuat kafe, restoran, seperti itu. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi. Contohnya, seseorang yang menyewa sebuah rumah diharuskan membayarkan sewa rumah setiap bulannya, tetapi orang ini malahan tidak membayar sewa rumah tersebut di bulan tersebut. Yang kedua ada melakukan prestasi tetapi terlambat. Contohnya, wedding organizer yang di hari H pernikahan terlambat untuk menyiapkan catering untuk acara pernikahan tersebut. Yang selanjutnya ada melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Contohnya, jual beli handphone. Awalnya kesepakatannya adalah jual beli handphone iPhone. Namun, pada kenyataannya yang datang adalah handphone Samsung. Next, untuk hukuman wan prestasi, yang pertama adalah membayar ganti rugi, yang kedua pembatalan perjanjian, yang ketiga peralihan resiko, yang keempat adalah mengganti biaya perkara. Dan keadaan memaksa ini terdapat di dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Di dalam 1244 KUH Perdata, keadaan memaksa ini diantaranya adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Yang kedua, tidak ada itikat baik dari debitur. Yang ketiga, terdapat hal-hal yang tidak terduga. Contohnya kalau sekarang itu terjadinya corona. Dan untuk pasal 1245 KUH Perdata, itu diantaranya mengatur mengenai terdapat hal-hal yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, debitur terhalang untuk melaksanakan suatu prestasi. Contohnya adalah misal debitur memiliki sebuah restoran dan sekarang kan lagi ada pandemik. Jadi restorannya ditutup sehingga debitur tidak dapat membayar hutang. Yang ketiga yakni debitur terhalang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya adalah kegiatan ekspor impor alat kesehatan pabrik masker di Indonesia ke Australia. Pemerintah Indonesia menghimbau agar tidak ada kegiatan ekspor ke luar negeri, sehingga pabrik masker tidak dapat mengirim masker ke luar negeri. Dengan demikian, pabrik itu tidak dapat dijatuhi hukuman wan prestasi karena perbuatannya. Selanjutnya, saya akan
menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Kapan terjadinya perbuatan melawan hukum? Itu ketika terjadi suatu perikatan yang lahir dari undang-undang dan orang tersebut tidak dapat melaksanakan perikatan itu, maka terjadilah yang namanya perbuatan melawan hukum. Cukup sekian apa yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.